Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mustiani dengan nomor induk mahasiswa 18721502998 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Regular Plus. Video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Di sini saya akan menjelaskan pajak. Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Lalu yang kedua yaitu fungsi mengatur, yaitu sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu stabilitas pajak, sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Lalu fungsi yang keempat yaitu redistribusi pendapatan, yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu topik kedua yaitu sistem self-assessment, pendaftaran, laporan, dan pembayaran pajak. Sistem self-assessment merupakan penguatan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mengurus segala urusan perpajakan dengan mandiri. Lalu dasar hukum pajak yaitu pemberlakuan self-assessment menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini didasari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selain itu, sistem pembayaran pajak ini juga diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Lalu topik ketiga yaitu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Lalu yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambah. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang disingkat menjadi SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsinya yaitu fungsi koreksi atas jumlah yang tertuang menurut SPT-nya. Lalu yang kedua yaitu sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga yaitu alat untuk menagih pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambah diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang tertuang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Lalu surat tagihan pajak atau STP, yaitu adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Lalu yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Lalu topik keempat yaitu pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau informasi lain untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan, hukum, dan regulasi. Jenis pemeriksaan pajak yang pertama pemeriksaan pajak lapangan, yang kedua pemeriksaan kantor. Lalu pemeriksaan pajak berdasarkan latar belakang dapat dilakukan dengan dua kriteria berdasarkan latar belakang dengan alasan pemeriksaan yaitu yang pertama pemeriksaan rutin, yang kedua pemeriksaan khusus.
Lalu penyidikan pajak merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan bukti atau benda yang memberi petunjuk adanya suatu tindak pidana perpajakan. Dasar hukum penyidikan pajak yaitu Undang-Undang di Nomor 6 pada tahun 1983, yaitu dasar hukum terkait melaksanakan kegiatan penyidikan pajak secara resmi diatur dalam Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan juga tata cara kegiatan perpajakan secara khusus diatur dalam pasal 1 dan ayat 31. Pelaksanaan kegiatan penyidikan pajak secara resmi diatur dalam Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan juga tata cara kegiatan perpajakan secara khusus diatur dalam pasal 1 dan ayat 31. Lalu Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 2007, tepatnya pada pasal 43A sampai pasal 44B, di mana dalam pasal tersebut secara jelas menerapkan adanya kegiatan penyidikan pajak yang bertujuan untuk kelancaran penerimaan negara dari wajib pajak. Topik 5, pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Tata cara pemungutan pajak daerah. Terkait tata cara pemungutan pajak daerah yang menjadi kewenangan dari pemerintah, provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, pajak dapat dibayarkan oleh wajib pajak setelah wajib pajak mendapatkan surat ketetapan pajak daerah SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Lalu, cara ini masuk ke dalam Official Assessment System. Lalu yang kedua, wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara pribadi atau sendiri sesuai dengan pajak terutang melalui surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Cara ini masuk ke dalam Self-Assessment System. Lalu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Topik ke-6, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat sebagai PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Lalu menentukan perhitungan PBB, 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB yaitu yang pertama menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Lalu yang kedua menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Lalu yang ketiga menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Setelah mengetahui nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual kena pajak atau NJKP, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan menggunakan rumus PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Lalu sanksi apabila tidak bayar PBB. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, kita akan mendapatkan sanksi tidak membayar PBB berupa denda, yaitu merujuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK 03/2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan. Besaran denda yang ditetapkan sebagai sanksi tidak membayar PBB adalah 2% per bulan dari tagihan. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipresentasikan yaitu
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk memakmurkan negara. Lalu beberapa bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk mendapat keuangan tidak perlu membayar PBB. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.